Kenalkan, nama saya Herwidi Hawatisai. Saya semester 6 Prodi Teologi. Setelah saya belajar filsafat Kristen, semakin membuat saya lebih kritis, bertanggung jawab tentang sesuatu. Artinya belajar filsafat memiliki ketakjuban, ketidakpuasan hasrat, bertanya, keraguan tentang sesuatu hal, sehingga menumbuhkan atau mengembangkan ilmu bagi saya. Contohnya saja pada saat ini, ketakjuban artinya kagum atau heran ketika saya mendengar ada sesuatu hal yang seperti masalah, udah duluan heran untuk pendengar. Nah, dengan itu filsafat meneguhkan iman Kristen dalam hal untuk mengasihi. Kita perlu tahu mengasihi atau mencintai sesamanya dan menaruh kasih atau membuktikan bahwa kita sungguh-sungguh mengerti dan memahami pengorbanan Kristus dalam hidup kita. Mengasihi bukanlah sebuah paket jadi, melainkan sesuatu yang harus selalu diusahakan dan perjuangkan. Kasih apa adanya, bukan karena ada apa adanya. Ajaran untuk mengasihi telah menjadi ajaran sentral, artinya dari kegiatan melalui pelayanan juru selamat. Perintah besar kedua adalah kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita boleh lihat Matius pasal 22 ayat 29. Karena kasih merupakan perasaan yang sanggup membangkitkan daya tarik. Mengapa kita harus mengasihi sesama kita? Karena setiap manusia saling mengasihi dan menolong satu sama lain. Manusia merupakan makhluk sosial sehingga diperlukan bantuan orang lain. Tuhan menciptakan manusia telah berbeda-beda karakter dan sifat-sifat. Namun Tuhan mengajarkan kita untuk bisa mengasihi terhadap sesama makhluk hidup seperti yang tercantum dalam Alkitab tentang mengasihi sesama. Dengan demikian kita mengetahui Islam. Dengan demikian ketika kita sudah mengetahui Islam kita harus paham dulu bahwa ada banyak manfaat yang kita dapat ketika kita bisa mengasihi terhadap sesama. Kenalkan, nama saya Herwidi Hawatisai. Saya semester 6 Prodi Teologi. Setelah saya belajar filsafat Kristen, semakin membuat saya lebih kritis, bertanggung jawab tentang sesuatu. Artinya belajar filsafat memiliki ketakjuban, ketidakpuasan hasrat, bertanya, keraguan tentang sesuatu hal, sehingga menumbuhkan atau mengembangkan ilmu bagi saya. Contohnya saja pada saat ini, ketakjuban artinya kagum atau heran ketika saya mendengar ada sesuatu hal yang seperti masalah, udah duluan heran untuk pendengar. Nah, dengan itu filsafat meneguhkan iman Kristen dalam hal untuk mengasihi. Kita perlu tahu mengasihi atau mencintai sesamanya dan menaruh kasih atau membuktikan bahwa kita sungguh-sungguh mengerti dan memahami pengorbanan Kristus dalam hidup kita. Mengasihi bukanlah sebuah paket jadi, melainkan sesuatu yang harus selalu diusahakan dan perjuangkan. Kasih apa adanya, bukan karena ada apa adanya. Ajaran untuk mengasihi telah menjadi ajaran sentral, artinya dari kegiatan melalui pelayanan juru selamat. Perintah besar kedua adalah kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita boleh lihat Matius pasal 22 ayat 29. Karena kasih merupakan perasaan yang sanggup membangkitkan daya tarik. Mengapa kita harus mengasihi sesama kita? Karena setiap manusia saling mengasihi
mengasihi dan menolong satu sama lain. Manusia merupakan makhluk sosial sehingga diperlukan bantuan orang lain. Tuhan menciptakan manusia telah berbeda-beda karakter dan sifat-sifat. Namun Tuhan mengajarkan kita untuk bisa mengasihi terhadap sesama makhluk hidup seperti yang tercantum dalam Alkitab tentang mengasihi sesama. Dengan demikian kita mengetahui isi Allah. Dengan demikian ketika kita sudah mengetahui isi Allah kita harus paham dulu bahwa ada banyak manfaat yang kita dapat ketika kita bisa mengasihi terhadap sesama kita. Demikian saja video saya ini. Biar melalui video ini jika ada kata-kata yang kurang bagus dan tidak sesuai di hati sesama dan teman-teman, semua mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Shalom. Demikian saja video saya ini. Biarlah melalui video ini kita dan teman-teman kita bisa terberkati semua. Saya ucapkan terima kasih. Shalom. Kenalkan, nama saya Herlina Desain. Saya semester 6 prodi teologi. Setelah saya belajar filsafat Kristen, semakin membuat saya lebih kritis, bertanggung jawab tentang sesuatu. Artinya belajar filsafat memiliki ketakjuban, ketidakpuasan, hasrat, bertanya, keraguan tentang sesuatu hal, sehingga menumbuhkan atau mengembangkan ilmu bagi saya. Contohnya saja pada saat ini, ketakjuban artinya kagum atau heran ketika saya mendengar ada sesuatu hal yang seperti masalah, udah duluan heran untuk mendengar. Nah, dengan itu filsafat meneguhkan iman Kristen dalam hal untuk mengasihi. Kita perlu tahu mengasihi atau mencintai sesamanya dan menaruh kasih atau membuktikan bahwa kita sungguh-sungguh mengerti dan memahami pengorbanan Kristus dalam hidup kita. Mengasihi bukanlah sebuah paket jadi, melainkan sesuatu yang harus selalu diusahakan dan perjuangkan. Kasih apa adanya, bukan karena ada apa adanya. Ajaran untuk mengasihi telah menjadi ajaran sentral, artinya dari kegiatan melalui pelayanan juru selamat. Perintah besar kedua adalah kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita boleh lihat Matius pasal 22 ayat 29. Karena kasih merupakan perasaan yang sanggup membangkitkan daya tarik. Mengapa kita harus mengasihi sesama kita? Karena setiap manusia saling mengasihi dan menolong satu sama lain. Manusia merupakan makhluk sosial sehingga diperlukan bantuan orang lain. Tuhan menciptakan manusia telah berbeda-beda karakter dan sifat-sifat. Namun Tuhan mengajarkan kita untuk bisa mengasihi terhadap sesama makhluk hidup seperti yang tercantum dalam Alkitab tentang mengasihi sesama. Dengan demikian kita mengetahui isi Alkitab. Dengan demikian ketika kita sudah mengetahui isi Alkitab, kita harus paham dulu bahwa ada banyak manfaat yang kita dapat ketika kita bisa mengasihi terhadap sesama. Demikian saja video saya ini. Biarlah melalui video ini kita dan teman-teman kita bisa terberkati semua. Saya ucapkan terima kasih. Shalom.